Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Hoya, House of Yahweh, Grand Mall, Bekasi. Anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini, sekalipun penuh dengan perjuangan. Dan kita bersyukur terlebih masih diberi kesempatan untuk bisa mengadakan sabat, menyatakan bakti kita, syukur kita kepada Bapak Yahweh yang sudah melindungi kita, memelihara kita, menyertai kita sepanjang hidup kita. Banyak hal yang terjadi saudara-saudara hari-hari ini. Berita-berita yang sangat mendukakan hati. Baru saja kemarin kita mendengar Bapak Betani Indonesia, kalau saya mau katakan seperti itu, Bapak Pendeta Alex Abraham Tanu Saputra meninggal dunia. Sekalipun usia sudah lanjut, tapi itu terjadi secara mendadak. Sehari sebelumnya masih sibuk dalam pelayanan. Nah, itulah yang terjadi hari-hari ini saudara-saudara. Dan baru saja tadi saya mendapat berita bahwa teman sebangku kuliah di Universitas Indonesia juga meninggal secara mendadak. Jadi banyak hal yang terjadi yang sangat mengejutkan kita. Untuk itu saya mau katakan buat kita, kalau saudara dan saya, kita masih diberi kesempatan ya untuk melanjutkan kehidupan, itu anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh, dan gunakan semaksimal dan sebaik mungkin untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Yuk kita jaga hati, jaga hidup saudara-saudara ya. Bagi keluarga-keluarga suami istri, jaga hubungan suami istri begitu rupa ya, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menunjukkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan bagi pasangan masing-masing. Hubungan antara orang tua dan anak ya, orang tua perhatikan dan kasihi anak-anakmu, didik anak-anakmu menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh beribadah dan takut kepada Yahweh. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Amin. Jadi anak-anak, jangan sekali-kali membantah, melawan nasihat-nasihat orang tua. Belajar untuk memperhatikan, apalagi melakukan semua apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Berbahagialah kita kalau kita masih punya keluarga yang utuh. Saudara-saudara, itulah yang harus saudara dan saya kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita di hari-hari ke depan. Sebentar kita akan mulai kebaktian sahabat kita hari ini, saudara-saudara. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan datang kepada Bapak Yahweh. Mohon kepada Bapak Yahweh supaya Ruach HaKodesh menyertai kebaktian kita, menyertai kita dalam ibadah sahabat kita hari ini, sehingga ibadah kita sungguh-sungguh ibadah yang menyenangkan hati Bapak Yahweh. Ruach HaKodesh mengurapi kita, memimpin kita dalam ibadah sahabat kita hari ini. Bareku et Yahweh Amefora, Baruk Yahweh Amefora Leolam Vaed, Sema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, Baruch Shem Kefo Makuto Leolam Vaed. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes
us home. May His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Lagi Yeshua datanglah. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kotamu, hatiku rindu, kesana. Oh Yerusalem, Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu, hatiku rindu kesana. tak lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk. Oh, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya Masuk sana. Haleluya, haleluya. Rabakandara labasi dimikira bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Oh, Rabakandara labasi dimikira Rabakandara labara. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapa yang baik, kami tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Bahkan sampai hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kami datang kepadamu, kami keluarga di tempat ini, aku istriku Panji Foniria Regen serta keluarga di Bali, Ferry, Tia, Aaron, Ebi, Abria, bahkan keluarga besar Hoya House of Yahweh di Grand Mall Bekasi yang mengadakan kebaktian Sabat hari ini di rumah mereka masing-masing. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami menyatakan syukur dan terima kasih kepadamu atas kebaikanmu, buat kebaikanmu, buat penyertaanmu, perlindunganmu, pemeliharaanmu, buat kami semua keluarga besar Hoya House of Yahweh. Kami merasakan betapa tangan kasih-Mu menyertai kami. Tangan kasih-Mu menuntun kami, melindungi kami, Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, semua oleh karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya kami terus ada di dalam perlindungan-Mu, pemeliharaanmu yang ajaib.
roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna di dalam Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, kami keluarga-keluarga yang ada hari-hari ini sungguh menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa buat kesempatan-kesempatan yang Bapa berikan buat kami untuk menjalankan hidup ini. Sekalipun penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan, tapi kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua oleh karena campur tangan Bapa Yahweh yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, terus fill me again Father, with the power of Holy Spirit. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kami. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely, lovely are you dwelling place, thirsty, Thirsty, I come after you. Yes, you are my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you, I love you, Father. I love you, Yeshua. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Yeshua, Yeshua, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down. Name over all names, I sing your praises, and all that I can say to you, I love you, I love you, I love you, I love you, Father. I love you, I love you, Yeshua. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow holier. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow wholly after
Baruch atau Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Haleluya. Oh, Rabakandaralasiki, Rabakandaralasiki, Baruch atau Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Kami keluarga di tempat ini, aku istriku Panji Foni, Raya Regan. Keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, Abria, serta keluarga-keluarga yang hari ini mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur buat anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Kami percaya tangan kasih-Mu akan terus menyertai kami, memimpin kami dalam menghadapi hari-hari di depan kami. Perlindungan Bapa Yahweh buat kami semua, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, nyata dan dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca, merenungkan Devar-Mu dalam parasa hari ini. Kami mohon kiranya Ruh HaKodes memberikan hikmat marifat kepada kami dan kemampuan kepada kami untuk memahami, bahkan melakukan Devar-Mu yang akan kami baca dan renungkan hari ini. Di dalam nama Adon Yesua Masia, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan dulu saudara. Parasa hari ini, Torah diambil dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 12 sampai 26. Sementara Haftara dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 26, dilanjutkan pasal 50 sampai pasal 51 ayat 3. Dan Besora dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Tolong diperhatikan, dan ketika kita baca bergantian, tolong perhatikan urutannya. Saya akan mulai dengan pembacaan Torah dari pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 26, dan kita bergantian. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Yahweh Elohimmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu. Gandum dan anggur akan kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan menjadi yang diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada pria yang mandul atau wanita yang mandul di antaramu atau di antara hewanmu. Dan Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan Dia tidak akan menimpakan ke atasmu penyakit apapun yang engkau kenal di Mesir. Sebaliknya, Dia akan memberikan kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Yahweh Elohimmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Elohim mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih baik daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalalkan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dikatakan Yahweh Elohimmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dengan lengan yang teracung, yang dipakai Yahweh Elohimmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Yahweh Elohimmu terhadap segala bangsa yang kau takuti. Yahweh Elohimmu akan mengirim belalang ke tengah-tengah mereka sampai orang-orang yang tertinggal, dan mereka
Janganlah engkau gentar kepada mereka, karena Yahwe Elohimmu ada di tengah-tengahmu, yakni Elohim yang agung dan dahsyat. Yahwe Elohimmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Yahwe Elohimmu akan menyerahkan mereka kepadamu, dan akan mengacaukan mereka sama sekali, sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau, sampai engkau memusnahkan mereka. Patung ilah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Yahwe Elohimmu. Engkau jangan membawa suatu kekejian ke dalam rumahmu, atau engkau akan menjadi barang bakti seperti itu. Engkau harus benar-benar merasa jijik padanya, yang engkau harus benar-benar membencinya, karena itu adalah barang bakti. Kita lanjutkan di Haftarah dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai Yesaya pasal 51 ayat 3. Lanjutkan. Yesaya 49 ayat 14. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, namun Sion akan berkata, Yahwe telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang-datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahwe. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau ikatkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan yang ditelantarkan, dan tanah reruntuhanmu sesungguhnya sekarang akan menjadi terlalu sempit, karena yang mentiaminya dan mereka yang menelan engkau akan menjauh. Lagi pula anak-anakmu yang semula terhilang akan berkata di telingamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, tambahkanlah tempat bagiku supaya aku dapat mendiaminya. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Elohim Yahwe. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Yahwe, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Kata dapatkah lolos tawanan orang gagah? Beginilah Yahwe berfirman, bahkan orang-orang tawanan dari pahlawan akan diambil, dan mangsa dari yang menakutkan akan dilepaskan, sebab aku akan
aku akan membuat mereka yang menindasmu memakan daging mereka sendiri, dan seperti anggur baru, mereka akan meminum darah mereka sendiri. Maka semua manusia akan mengetahui bahwa aku, Yahweh, Juru Selamatmu dan Penebusmu, adalah yang Maha Perkasa Yakub. Beginilah firman Yahweh, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hadiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Ketaatan hamba Yahweh. Elohim Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Yahweh telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Aku tidak berpaling ke belakang. Aku telah memberikan punggungku kepada mereka yang memukul, dan pipiku untuk mereka yang menarik wajahku. Aku tidak menyembunyikan wajahku dari aib dan ludah. Tetapi Yahweh Elohim menolong aku, sebab itu aku tidak mendapatkan noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Yahweh Elohim menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan mempuruk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Yahweh dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Yahweh dan bersandar kepada Elohimnya. Lihatlah kamu semua yang menyalakan api dan dikelilingi oleh percikan api, berjalanlah dalam terang apimu, dan dengan percikan api kamu telah membakar dari tanganku. Hal ini telah menjadi milikmu. Kamu akan membaring di tempat kedukaan. Pasal 51 ayat 1 dan seterusnya. Israel harus mengejar kebenaran sebagaimana Abraham. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar kebenaran, hai kamu yang mencari Yahweh. Pandanglah bahwa kamu sudah terpahat pada batu cadas, dan pada lubang penggalian kamu sudah tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Yahweh menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Yahweh. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Kita lanjutkan pembacaan Besora dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Dia berkata kepada
Dan seraya menanggapi, Simon Petrus berkata, "Engkau Hamasiah, putra Elohim yang hidup." Kata Yesua kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan serta menyimpan dan melakukannya semua Eva Yahweh dalam hidupnya. Saudara, kita sudah ada di akhir kebaktian sahabat kita hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama saudara, kita mau datang kepada Bapak Yahweh, mengucap syukur kepada Bapak Yahweh untuk sahabat hari ini. Dan sebentar kita akan baca doa Bapak kami dalam bahasa Ibrani. Selanjutnya saya akan melepaskan doa berkat buat kita semua. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam, diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak terima kasih untuk sahabat ya hari ini Bapak, untuk defarmu yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami rindu Roh Kodes memberi kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Bapak. Kami keluarga-keluarga yang ada di dalam keluarga besar Hoya, keluarga di tempat ini, aku, istriku, Panji Foni, Rea Regen, keluarga di Bali, Ferry, Tia, Eren, Ebi, dan Abria, serta keluarga-keluarga yang sedang mengadakan sabat di rumah mereka masing-masing. Kami mau menjadi anak-anak dan keluarga-keluarga yang sungguh melakukan semua kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami Bapa, karena kami mau menyerahkan segenap perjalanan hidup kami di depan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinanmu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu ajaib atas hidup kami. Engkaulah gembala yang baik Bapa. Engkau akan membawa kami ke padang yang berumput hijau, kepada air yang tenang. Engkau yang akan menyegarkan jiwa kami. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah dan kembali kepada aktivitas kami, Bapa terus melindungi dan menyertai kami sampai kemuliaan-Mu nyata benar dalam hidup kami. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Avinu sebasamayim, yitkadas meka, tafo makuteka, yaseresoneka, kibasamayim, ken baaretz, etlehen kukenu, tenlanu hayo, uslat lanu, alhatienu, kimusesolkim, gam anaknu, laser kulanu, velatisienu lidi masa, kimatsilenu minhara, kileka, aba afinu, afiadonenu Yesua hamasiah hamamlaka, veagefura, veageferet, leolme, olamim, amin. Yefareka, Yahweh wajis mereka, Yair Yahweh pani veleka wikuneka, Isa Yahweh pana veleka, Fayasem leka shalom basem Yesua hamasiah ben Elohim kain, Aku henang kadal elion adonenu, Adonai sabat, amin. Bapak Yahweh memberkati.